Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kelapa. Sudah lama menyampaikan tausiah, baru kinilah sampai ke Pokan Roba'ah. Roba'ah dari bahasa Arab artinya Robi'ah. Robi'ah artinya hari nan keompek. Hari nan pertama Ahad, hari nan kedua Isnin, hari nan ketiga Sulasa, hari nan keompek Robi'ah. Sampai ke Siko, sampai ke Baruah Gunung jadi Roba'ah. Artinya apa? Bahwa negari awak iko dibangun oleh para alim ulama. Seandainya bukan ulama nan membangun niko, pasti namanya Pokan Wednesday. Tapi dia alim ulama. Jadi maksud awak membuat sekolah tahfiz Quran itu tak lain tak bukan mengembalikan supaya masyarakat awak kembali kepada ajaran Islam, anak cucu awak paham Islam sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Sebab kalau indah awak mulai dari anak cucu awak, ikut dunia makin gawat. Dulu kamera urangnya nam berjalan, kini kamera tu berjalan surang, bantu jin hantu. Apalagi kalau tengah malam. Maka semakin canggih dunia ini, tapi yang namanya tahfiz Quran tidak akan berjalan kalau tidak ada support dari para pemimpin, khususnya bupati, kepala daerah, kabupaten, 50 kota, betul? Dan Pak Bupati datang ke Pekanbaru dulu sebelum jadi bupati. Kalau Ambo jadi bupati, Ustadz Somad, Ambo akan bantu mendirikan sekolah tahfiz Quran di setiap kenagarian. Kira-kira bagus tak program itu? Bagus. Dibuktikan apa enggak gini? Dibuktikan. Berikut ini akan kita panggil anak-anak yang diwisuda oleh Ustadz Abdul Somad dari tahfiz Quran Raudatul Ilmi. Raudatu artinya taman, ilmi ilmu pengetahuan. Kalau taman isinya bunga-bunga nan cantik dan indah, bunga mawar, bunga melati, bunga kaktus, bunga tai ayam, akan layu. Tapi kalau diisi oleh anak-anak para penghafal Quran, maka mereka menyalami tangan Pak anggota DPRD, mereka menyalami tangan Pak Camat, mereka mengalami tangan nenek mama alim ulama cerdik pandai. Apa nan mereka sebutkan tadi? Ustadz, doakan supaya hafalan Quran ambo bertambah. Itu nan mereka bisikkan. Padahal ambo tidak pernah mengajar mereka. Yang mengajar mereka guru dari mulai Iqra, a bataba batata batasa 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 sasasa basaba. Yang mengajar mereka dari mulai membaca pelan-pelan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Pakai Quran sampai akhirnya 3 anak awak tadi, ketiga-tiganya indah mencaliak Quran langsung di kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Hafal dari awal sampai akhir. Nambah 3 itu nak membaca Quran ambonan cameh. Camehnya apa? Kalau seandainya nyonya macet, ambo lupa. Masya Allah, tabarakallah. Nan majanya baca Iqra, guru-guru. Nan membaca Quran, guru-guru. Nan membuat anak-anak eko hafal, guru-guru. Sesudah hafal, yang dipersilakan untuk menggeser tali topi toga Ustadz Abdul Somad dalam hati yang bau madu mimda tema lam wau depan
malu nan paham batilah tua. Sebab anak kini ndak begitu cara belajar. Ambo malu sebab apa? Nan maja bukan ambo, tapi ambo diberikan kemuliaan di kamera 3 orang mengambil foto. Tersebarlah besok pagi foto Abdul Somad sudah ikut menggeser tali topi toga anak-anak tahfiz Quran Raudatul Ilmi Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota. Apa nan Ustaz Cali ada tulisan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ambo ucapkan selamat kepada Pak Bupati, ambo ucapkan selamat kepada Bapak Anggota Dewan, ambo ucapkan selamat kepada Pak Camat. Tapi yang paling besar keselamatan adalah wali murid bapak dan ibu, karena anaknya sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau dari ketek nyolat biasa menghafal, tinggal lagi menambah hafalannya. Mudah-mudahan mereka nanti tamat SMP dan SMA sudah hafal Quran. Manga 3 orang anak ketek nan naik kateh iko. Biasanya nan membaca Quran biasa orang remaja dewasa. Manga anak ketek nan disuruh naik kateh membaca Quran. Masyarakat Baruah Gunuang ingin memberitahu ke Ustadz Abdul Somad, hai Ustadz Abdul Somad, di Baruah Gunuang anak keteknya saja hafal Quran, apolai apa dan amaknya. Betul? Amin. Begitulah yang ingin disampaikan. Sehingga ambo dalam safari tabligh akbar Sumatera Barat hari Jumat iko, besok Sabtu, hari Ahad, hari Isnin ambo pulang ke Pekanbaru. Ambo akan baca rito ke seluruh alam yang menonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bahwa kalau kalian ingin mencari bagaimana anak-anak ketek bisa membaca dan menghafal Quran, maka datanglah jalan-jalan ke Sumatera Barat, singgah sebentar ke Baruah Gunuang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa membuat anak awak hafal Quran kecuali guru-guru yang ambo indak tahu di mana guru-guru, tapi mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak orang sekarang tidak memuliakan guru. Anaknya pulang sekolah nampak tamu ditanyanya tali ngomanan dijewer guru tadi. Beda sama mak ambo dulu. Ambo mengaji Quran diagi rotan segadang ibu jari dipukul ujungnya potong ampe. Diserahkan ke guru mengaji. Iko anak ambo Abdul Somad, iko minyak lampu, iko bareh 1 kaleng, iko rotan. Kalau anak ambo bandel, pukullah inyo. Orang tua sekarang tidak lagi punya sopan santun, tata krama, budi bahasa, tak menghormati guru. Dianggapnya guru iko karyawan laundry yang digaji untuk membersihkan pakaian kotor. Iko baju kotor, iko celana kotor, tolong bersihkan, saya datang sudah rapi. Salah, awak indak beradab kepada guru. Anak awak pandai baca Quran, tahu sopan dan santun. Anak-anak banyak jonan menyalami guru sambil tagak. Tapi anak-anak awak tadi coba caliak, nyo duduk bersimpuh, lututnya ke bawah, diciumnya tangan, berterima kasih, mohon doa. Mudah-mudahan anak-anak Eko nanti akan menjadi pemimpin di 50 kota di masa akan datang, insyaallah. Amin. Kalau anak sekarang sudah sibuk main handphone, main gadget, main di warnet, menonton TV, sinetron, mabuk, sakau, ganja, narkoba, komplitlah penderitaan. Tidak ada yang bisa menjamin anak-anak ini akan selamat dunia akhirat. Kita hanya berdoa, Rabbana hablana minas solihin. Kita hanya berdoa, Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anakku anak-anak yang soleh. Tapi tak ada usaha kita sama sekali. Yang sudah memasukkan anaknya ke sekolah tahfiz Quran, alhamdulillah. Yang sesudah tausiah tabligh akbar iko mencari anak-anak tadi menghafal Quran,
menutup aurat, jilbabnya panjang, bajunya panjang, hormat ke guru. Dalam hatinya, pulang Ustadz Abdul Somad, ambo daftarkan anak-anak ambo, insya Allah. Nan sudah ambo agiah tahu indak peduli pada sekolah agama, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Biasa ambo kalau tausiah dikawal polisi, dikawal tentara, dikawal Satpol PP, dikawal pemuda Pancasila, tapi di Baruah Gunung dikawal anak-anak sebelah kiri santri pelajar tahfiz Quran Nampadusi, sebelah kanan nan laki-laki, bajunya baju orang tua, mukonya anak-anak, pakai peci, pakai baju, pakai apa nama, pakai sarung kain. Dia tidak meninggalkan budaya nenek moyang, nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Sampai ke Aceh disambut pulo. Mudah-mudahan apa nan awak buek hari iko, mereka menonton, menyaksikan, menjadi sejarah dalam hidupnya, sampai mati inyo akan tainge tekonang dalam pikirannya. Sampai nanti tahun 2040, 2050 mereka akan bercerita ke anak cucunya. Dulu di Pokan Roba'a ada Ustadz nanti buka kampung awak dari Pekanbaru Riau, namanya Ustadz Abdul Somad, datang tausiah. Waktu itu umur ambo masih 5 tahun, 10 tahun, 2 balik tahun, kelas 5 SD. Ustadz Somad ceramah. Waktu itu ramai orang yang datang ke Pokan Roba'a. Indak cuma manusia, balon pun datang. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenangan-kenangan ini tak semuanya baik. Anak-anak awak pun bisa juga bercerita tentang kenangan. Dulu waktu amak ketek, waktu apak masih ketek, kami datang beramai-ramai di tanah lapang. Sebab ada artis pentasnya tinggi, roknya pendek. Tapi itu tidak terjadi di nagari Baruah Gunung. Itu terjadi di tampek lain, di planet Mars. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amat sangat penting. Nagari-nagari yang belum ada sekolah tahfiz Qur'annya, sama-sama awak doakan, mudah-mudahan adonan mewakafkan tanah, mudah-mudahan adonan mewakafkan semen, batu bata, kerikil, tiang, atap, kosen, pintu, sehingga tagaklah di negari itu tahfiz Quran insyaallah. Amin. Yanglah ado dijago nan indak peduli selama iko pitinya banyak, duitnya banyak, tapi ndak ada kepedulian. Sesudah tausiah Abdul Somad iko, besok datang-datanglah ke Raudatul Ilmi, caliak-caliak bara uang sekolah anak-anak, bara orang anak yatim nan alun membayar uang sekolah, caliak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko sekolah tahfiz Quran Raudatul Ilmi, yo bara anak yatim nan alun membayar uang sekolah, bara kursi nan patah, bara papan tulisnya nan rusak. Bapak ingin bantu? Indah, batanya saja. Selamat datang Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LCMA, namo sampai 3 meter. Dan Bupati 50 Kota Pak Saparudin Datuk Bandaro Rajo SH. Beliau ada urusan amat sangat penting ke Jakarta. Kalau indah biasanya kami memang selalu basuh kalau ambu tibo. Di nagari Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan. Oh, itu ada bukitnya di belakang. Dalam acara tabligh akbar, tema dengan tahfiz Quran kita wujudkan generasi Qurani, generasi yang bertauhidkan sebagaimana dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu mau anaknya kaya. Memang orang Baruah Gunung kok pemalu-pemalu, nya menjawabnya dalam hati saja. Mau anaknya kaya. Ibu-ibu mau anaknya jadi pejabat, anggota dewan, bupati, gubernur, presiden dan menteri. Tapi kalau indah menyembah Allah,
indak percaya kepada Rasulullah ada gunanya. Sebab kalau masalah kayo, Karun paling kayo. Kalau masalah tinggi kuasa, Fir'aun paling berkuasa. Tapi sampai kini, sejak alam takambang, sejak ada nagari baruah gunuang, kalau boleh ambo bertanya, ada orang baruah gunuang kon nan namanya Karun. Assalamualaikum Ustaz Somad, kenalkan ambo dari baruah gunuang, namo ambo Fir apa? Fir'aun. Walaupun ini raja, walaupun ini kayu, tidak ada gunanya. Karena kalau awak mati nampak tamu ditanya adalah marrabbuka, Allah, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man imamuka, Al-Quran, ma kiblatuka, Ka'bah, man ikhwanuka, siapa saudaramu, al-muslimun wal mu'minun, orang beriman, orang Islam. Tauhid ikolah awak tanamkan dalam diri anak-anak awak, sehingga inya bertahlil la ilaha, sekali la ilaha illallah saat inya lahir, dan awak bisikkan ke telingonya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang baru gunung waktu anak lahir dibisikkannya, ala ambo tinggalkan 3 hektar sawah. Tidak ada. Sebab apa? Sebab nan awakan awak bawa mati, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti akan bangkit di padang mahsyar, dan masuk ke surga pun akan awak bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Aman dari azab neraka. Sekarang banyak anak-anak yang tak kenal Tuhannya, nikah beda agama. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikahi perempuan yang beda agama sampai dia masuk Islam. Wala amatun muslimatun wala amatun mu'minatun. Seorang budak berkulit hitam, miskin, susah, melarat, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada orang musyrik, menyembah berhala, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Karena yang paling penting dalam Islam adalah Allah. Qul huwallahu ahad, meminta tidak kepada yang lain. Allahus somad. Iko bisa cuaca terang benderang, cantik, indah, sejuk. Iko jawab dengan tulus dan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Siap? Pakai pawang hujan kok. Ada anak kete. Anak kete iko diagih de amaknya ke ambo. Ustaz Somad iko anak ambo. Sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kete itu ambo kunyahkan kurma. Sesudah ambo kunyahkan kurma, ambo suokkan ke mulutnya. Video itu viral, lalu dikomentari orang, pawang hujan dengan Abdul Somad menyuapkan kurma ke mulut bayi sama. Menyuapkan kurma ke mulut bayi itu namanya tahnik. Itu sunnah. Sebab bayi baru lahir kedinginan, bagaimana menghangatkan tubuhnya? Tak mungkin awak agiah bandrek, apalagi sate dangwang-dangwang. Maka untuk menghangatkan tubuhnya, setelah diteliti di rumah sakit Ain Syams, Universitas Ain Syams di Mesir, ternyata apa yang dilakukan Nabi itu sunnah, yaitu memasukkan kurma. Itu yang dilakukan Abdul Somad, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disawakan dengan pawang hujan meminta. Iko kan namanya mempertontonkan kedunguan, kejahilan, kebodohan.
Tapi ambo ndak ada lawan di internet. Sebab kalau ambo baca, ambo berang, ambo bantingkan handphone ambo nan pacah. Ndak baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meminta kepada setan, meminta kepada jin kafir supaya dialihkan awan, maka sesungguhnya rusaklah tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, salatnya kepada Allah, puasanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gusti kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang awak tanamkan. Maka anak-anak awak sebelum tidur awak suruh baca ayat kursi. Nah, supaya jangan diganggu hantu setan nyembalang tanah, nyiblorong, sundel borong, genderwo, mak lampir. Maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Di situ terkandung tauhid. Mengapa anak yang membaca ayat kursi jauh dari setan hantu? Karena dalam ayat kursi ada tauhid, bukan tauco. Siapa nama Tuhan awak? Allah. Adakah Tuhan selain Inya? La ilaha illa huwa. Apakah dia mengatur hidup awak? Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mengatur hidup awak. Sonang awak, susah awak, lalok awak, jago awak, togak awak, duduk awak, diatur Allah SWT. Apakah Allah itu panik? Apakah Allah itu mengantuk? Apakah Allah itu tertidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah Allah itu kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi punya Allah. Adakah yang bisa menolong, memberi pertolongan selain Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tahukah Allah apa yang berbisik-bisik di dalam hati? Adonan membisik dalam hati. Kenapa Ustaz Somad ikut tagak di situ saja? Kenapa tidak pindah ke situ? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sulitkah Allah mengasih makan cacing dalam tanah? Wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyul. Tanamkan itu. Jadi anak-anak awak yang sudah mengaji di Raudhatul Ilmi, menghafal Quran, tanamkan. Sekarang banyak ibu-ibu kalau anaknya sebelum tidur, hati-hati banyak hantu. Bagaimana tauhidnya tidak rusak? Yang merusak itu adalah kita. Bagaimana tauhidnya tidak kacau? Yang membuat kacau itu adalah kita. Jadi yang pertama kali terpenting adalah tauhid la ilaha illallah. Sebelum menikah sekarang banyak laki-laki perempuan menengok ramalan dulu. Bukan sekedar ramalan cuaca, ramalan jodoh. Jodoh Anda masih jauh. Kalau mau dekat, pergilah ke toko bunga, beli 7 macam bunga, di blender, minum, nanti aura wajah Anda akan merah. Setelah diminum merah, cuma agak gatal-gatal. Dibawa ke dokter kulit, kata dokter penyakit iritasi kulit. Yang bukan dimakan. Gara-gara percaya kepada siapa? Dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hai dukun-dukun, bertobatlah. Ikatan Dukun Indonesia. Ambo selalu ceramah di depan ID, tapi Ikatan Dokter Indonesia. Depan dukun belum lagi, karena dukun belum pernah mengundang ambo.
Mungkin pulang dari Baruah Gunung ada undangan ceramah dari dukun-dukun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang pertama kali akan dibawa menghadap Allah. Kenapa? Karena orang yang rusak tauhidnya. La in asyrakta, kalau kau syirikkan aku, kalau kau persekutukan aku, kalau kau minta kepada yang lain, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan gugur macam pokok kayu, daunnya rimbun, tiba-tiba datang angin kencang, hilang semua daun, tinggal batang. Begitulah amal kita akan hilang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qadimna ila, kami datangkan amal-amal mereka, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalnya itu macam debu yang dihembus angin, macam debu, macam abu dibakar kayu bakar sampai setinggi atap. 10 menit berubah menjadi arang, 10 menit berubah menjadi debu, dihembus angin, hilang. Sholat terbang, puasa hilang, zakat melayang, sodakoh tak lagi dapat dipandang. Kenapa? Gara-gara tauhidnya rusak. Itulah mengapa selesai sholat Jumat tadi, Ambon diminta menjadi imam di masjid depan kantor Bupati 50 kota. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bertasbihlah kami, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 30. Ngapa Ustaz baca 30 tadi? Dek lapar. Kalau tengah malam 100, 200, 1000 bagus, tapi tidak ada batasan. Wadhkurullah, berzikirlah dengan Allah sebanyak-banyaknya. Kalau terlintas dalam hati, kenapa tetanggaku kaya, kenapa aku tidak, nampak Allah tidak adil, maka katakan subhanallah. Kenapa laki dia ganteng, kenapa lakiku kurus kering macam Ustaz Somad? Tidak ada yang salah pasang, tak ada yang salah jodoh. Maka katakan subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, subhanallah. Setelah itu bersyukur kepada Allah, masih bernapas, masih sehat, masih berjalan, masih bisa tabligh akbar. Katakan alhamdulillah, tapi mengucapkannya joleh, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok banyak orang berzikir kini bantu dapet bakwan angin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau merasa diri paling hebat, ada yang duduk di lantai tanah, tapi ada yang di atas pentas, dikasih karpet, dikasih mikrofon, paling tinggi, paling hebat. Kecilkan dirimu, katakan Allah yang paling hebat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Iko ada puluh ambo cali orang berzikir sudah sholat capek kan? Apa yang biasa? Apa yang disampainya kok? Selesai. Awak baru 3 kali, sudah selesai. Tup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap alam berubah, setiap matahari bergeser, setiap cuaca mengalami perubahan, maka kita balikkan kepada Allah. Terbit fajar, Allahu akbar, Allahu akbar. Matahari bergeser, zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Matahari condong, asar, Allahu akbar, Allahu akbar. Matahari tenggelam, nampak merah di ufuk barat, hayya 'alas salah. Hilang merahnya sama sekali, gelap malam, isya, hayya 'alal falah. Tidak
pernah alam ini kosong daripada azan berkumandang kalau masih pakai toa. Di Baruah Gunuang masih ada suara azan. Lah ya do masjid di kampung awak. Mangga awak ceramah di tengah jalan? Karena masjidnya indak sanggup menampung umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipasukan orang sebanyak itu masuk ke masjid, meledak masjid awak. Seandainya masuk ke dalam masjid, jamaah ingin mencaliat Ustaz Abdul Somad, itulah mako dibuat. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa ikan. Sudah lama awak berceramah, baru ikolah di tengah jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, sebab panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jangan cemas, jangan takut. Kalau ada nandak dapat tempat duduk lama tagak berkunang-kunang, ambulan sudah siap. Keamanan apolai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beko kalau ada nambah tanya, apa yang disampaikan tausiah Ustaz Abdul Somad tadi? Setengah jam, dari jam setengah 5 sampai jam 5 nan inyo tekankan adalah tauhid. Kalau anak bapak lebih dulu meninggal, anak ibu lebih dulu mati, maka ibu dan bapak jugalah yang membisikkan kata telingonya 2 kali. Dulu saat inyo datang ke dunia, la ilaha illallah. Saat inyo akan mati pun nan akan awak bisikkan kata telingonya la ilaha illallah. Sakit, demam, sakit keras, jantung koroner, diabetes meletus, kanker, mau meninggal, nampak tanda-tanda kematian. Orang nan paling dakek dengan ibu adalah bapak, nan paling dakek dengan bapak adalah ibu. Betul? Alhamdulillah. Sebab di tempat lain nambo tanya, yang paling dakek dengan bapak adalah kecilnya pembantu saya. Oh iya. Yang paling dakek dengan bapak adalah ibu. Maka kalau bapak mengalami sakaratul maut, ibu mesti siap membisikkan kata telinga bapak, la ilaha illallah. Tapi kalau sakitnya sakit kareh. Kalau sakit sekedar demam, apalagi kalau demamnya pas mendengar azan. Aduh laki-laki gonya demamnya waktu azan saja. Hayyalah salat dari masjid. Udah tak ke masjid? Angik gua. Itu ndak. Jangan lamun ndak lu ingin mendengar cerita beko Ustaz Somad sejak Ustaz ceramah di Nagari Baruah Gunuang Patang. Ustaz ado orang di Baruah Gunuang tu membisikkan kata telinga lakinya waktu subuh. La ilaha alun lain kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup ini. Ibu tidak selamanya memandikan anak, tapi sampai masanya membisikkan ke telinga anak. Makanya sambil menggendong anak, nyanyi tauhid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingat Allah, dia ingat Rasulullah yang kebetulan sedang hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun setengah. Sallallahu ala Muhammad yang kebetulan sedang menggendong anak sambil belajar berjalan, anak sedang lucu-lucunya nyanyinya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua masuk ke telinganya, masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke akal pikirannya, sampai mati dia tidak akan lupa. Tapi sekarang ibu-ibu nyanyinya indah puluh tentang Nabi Muhammad. Kiam racun, kucing garong, pulang-pulang berbadan 2, selimut tetangga. Hafal juga ya,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyanyiannya tauhid, suara lagu di rumahnya tauhid, TV-nya tauhid, pengajiannya karena dia mentauhidkan Allah. Dan pengajian di masjid awal, mengaji sabar, bagus. Ustaz-ustaz pengajian sore-sore, ibu biasa pengajian khusus untuk ama-ama, ibu-ibu, uni-uni, ada sore, malam. Bagus. Pengajian kita pada malam hari ini adalah tentang sabar. Orang yang sabar dekat dengan Allah. Marilah kita sabar. Sendal awak hilang, sabar. Laki awak hilang, mau sekedar memancing saja Pak. Pas mau Syafiq laki, tidak ini. Iya, sabar lakinya hilang. Kalau ada nan sabar lakinya hilang, itu bukan sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar penting, tawakal penting, qanaah penting, ridha penting. Tapi kalau awak mati tidak membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na'udzubillah. Tiap malam ibu bapak doakan, ya Allah ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati anak ambo, kokohkan anak ambo iman dan Islamnya, jangan sampainya murtad, jangan sampainya beralih agama. Sebab sekarang itu luar biasa lagi digalakkannya tentang pluralisme, semua agama benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ambo rasa-rasa ndak kuat, ndak sanggup lagi bagaimana hidup zaman sekarang. Tapi awak mau kemana lagi? Nak mungkin awak ada orang mati awak ikut. Kita tetap hidup, anak-anak tetap kita didik, umat tetap diajar. Sampai bila Ustaz berhenti ceramah itu? Sampai ambo ndak talok tagak lain. Kalau ndak ambo ndak talok tagak, ambo akan minta kursi ceramah ambo duduk. Andai suara ambo ndak kareh lain, ndak nyaring lain, ambo tetap akan datang jo ke Baruah Gunuang berceramah dengan suara yang slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul ceramah kita malam pertama di alam kubur. Penting menyampaikan ini. Sebab apa? Kuntum, kamu umat yang paling baik. Bukan deknya kayu, bukan karena kebun kelapanya luas, bukan karena tokonya di mana-mana. Yang penting adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang berbuat mungkar. Sekarang pesan yang kedua. Yang pertama tadi tauhid, yang kedua adalah ibadah. Apalagi kini awak lah sampai tanggal 22 Sya'ban. 22 Sya'ban memangnya kenapa Pak Ustadz? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 7 hari lagi untuk mengganti puasa nan tinggal tahun patang. Oh iya, Ramadan tahun patang tinggal 7 hari, alun diganti, alun diqadha. Rencana akan diqadha di bulan Syawal. 2 Syawal, besoklah 3 Syawal, besoklah 10 Syawal, besoklah 20 Syawal, besoklah 22 Syawal. Makin banyak pulau kue hari raya alun Nabi. Nantilah diganti bulan Zulhijjah. Zulhijjah akan diganti. Sampai-sampai kulkas indah bisa ditutui. Dek apa? Kaki kambing yang menyipak. Lupa, indah inge. Kinilah masanya mengganti puasa, nambah tinggalkan dulu. Ustadz kalau cerita mengganti puasa pasti ditujukannya ke kami, ke ama-ama, ke uni-uni, ke ibu-ibu. Memang iya ibu-ibu tinggal 7 hari, tapi apa ada puluh nan tinggal 70 hari. Ingat, man mata siapa nan mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tapi yang bodanga-danga bu ya, kalau ada orang berhutang puasa, kalau mati lunas. Emang hutang di bank,
Iko bukan pemutihan. Ada utang ambo puasa bertinggalkan. Mati ambo, indak lunas puasa. Anak-anak ambo wajib menggantikan puasanya. Indak ada ikhtilaf ampe mazhab tentang iko. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Kalau ada orang namanya bui, si anak mati, maka utang puasanya lunas. Bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hambali. Imam apa? Imam S. Arifin, penyanyi dangdut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka puasa mesti awak ganti. Ibu anaknya berapa? 3 bu, 3 balik. Puasanya barari tinggal. Anak pertama 30 hari. Anak kedua, anak nampak tamu indah 30 hari. Waktu mengandung 30 hari. Menyusukan 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Cie anak puasanya bertinggalkan 90 hari. Akan diganti tahun keempat, adiknya pula datang. Batuah ibu, dek apa-apa kau mengaji, maka disuruhnya ibu ganti puasanya dia. Sebab udah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dapet ibu lah laki Fir'aun, ibu sedang puasa pun disuruhnya batalkan. Ibu sedang puasa qadha. Puasa qadha itu hukumnya wajib. Disuruh suami batalkan. Taat pada suami hukumnya wajib. Kalau berlaga antara wajib puasa dengan wajib taat suami, siapa menang? Kok masalahnya ceramah di Baruah Gunung kok? Sadonya dijawab di dalam hati. Mengganti puasa wajib, mengqadha puasa wajib, taat kepada suami wajib, kecek suami batalkan puasa, maka kalah suami. Sebab apa? Sebab puasa hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan. Dan awak kalau mati, suami tak ikut istri, istri tak ikut suami. Sekarang ibu tanya, kalau apa kau mati, ibu mau ikut? Bisanya menjawab. Waktu tadi dalam hati pak, tapi pas waktu ikut, waktu itu matinya jawab, indah. Maka gantilah puasa. Tapi kecek buya-buya kalau sesudah nisfu Sya'ban tidak boleh lewat berpuasa. Ada hadisnya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lalu setengah Sya'ban, nisfu Sya'ban, 5 balik Sya'ban, tidak usah berpuasa lagi. Maka suiknya puasa sunat, puasa Senin Kamis. Inyo tidak tabiasa berpuasa. Tiba-tiba berpuasanya hari Senin, hari Kamis. Maka tidak boleh sebab sudah lewat nisfu Sya'ban. Tapi orang nanti biasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, pas beko hari Senin, maka boleh. Dan kedua yang boleh berpuasa sesudah nisfu Sya'ban adalah puasa qadha, mengganti puasa awak. Tapi yang mau yakin dan percaya, ibu-ibu sudah mengganti puasanya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 23 besok, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau nampak bulan tanggal 29, besoknya awak puasa. Tanggal 29 di Calia indak nampak bulan, maka Sya'ban awak 30 hari. Sesudah 30 hari barulah masuk 1 Ramadan. Awak tunggu saja pengumuman. Sebab kalau awak bali pun teropong, awak pasang nan nampak cuma pucuk bukit barisan. Setelah ada pengumuman awak pun berpuasa. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Imam saji awak ada baca itu. Pakat tuan mau membaca itu tadi apa nanti ingat di pikiran bapak ibu? Kalau ambo nanti bayang di mata ambo, kolak pisang. Tali awak lata biasa dengan itu. Maka awak pun mau sama sembayang tarawih. Tinggal 7 malam lagi, Bu. 7 malam lagi, Pak. Apakah ada jaminan bahwa awak akan sampai ke Ramadan? Tidak ada jaminan. Andai ibu dapat kabar berita dari Pekanbaru 3 hari sesudah Iko, Ustadz Abdul Somad nan patang ceramah di tampe awak meninggal, maukah ibu mengirimkan Al-Fatihah untuk ambo? Banyak nama ambo. Begitulah baiknya orang Baruah Gunung ke ambo. Mangga Ustadz Somad setiap menyabut Baruah Gunung mencalik, sebab ada tulisan situ, kantor wali nagari Baruah Gunung. Indah putih hubungan awak dengan orang nan lama ninggal. Apa awak tahun lalu ado? Ama awak tahun lalu ado? Maka biasanya menjelang bulan puasa masuk, diundanglah anak yatim, fakir miskin, tetangga, jiran, kawan, potongkan ayam. Zaman dulu, zaman datuk-datuk awak di kampung, itu makan ayam tu cuma 2 kali saja. Nampak tamu awak sakit, nang kedua ayam tu sakit. Tapi dek kini rasaki awak masya Allah melimpah ruah. Maka jangan awak bakhil, maka dipotongkanlah ayam, diundang anak yatim, membaca tahtim dan tahlil. Tradisi bantu itu di Baruah Gunung ada di buek. Nama buek lah. Supaya apa? Supaya awak nan mainge apa awak, ama awak, datua awak, maka insya Allah anak cucu awak pun juga akan maingi awak. Mereka ingat dulu kalau menyambut bulan puasa, bapak kami, emak kami ada berdoa, maka mereka pun juga akan membuat itu insya Allah. Amin. Buat. Tapi yang kalau menyambut puasa mengundang anak yatim, biasa bacaannya singkat-singkat saja. Anak yatim baca kul huwallah 3 kali, kul a'udzu falak sekali, kul a'udzu rabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali. Sudah. Ada puluh orang nan mengundang anak yatim, disuruhlah anak yatim membaca Yasin. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqal 3 kali. Hampir pingsan anak yatim. Sesudah 3 kali, Shadaqallahul azim. Tahlil la ilaha illallah 100 kali pula. Semua ngiklah anak yatim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang angin kancang menghembus koran penutup piring. Nampaklah mi kuri-kuri. La ilaha illallah. Iko bukan menyantuni anak yatim, iko menyiksa anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Bukan orang yang mengejek-ejek agama. Fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil. Orang yang membiarkan orang miskin. Ambo membayar zakat sebelum puasa. Ambo tidak cuma pandai berceramah. Apa tu Ustaz Somad cuma ceramah? Zakatlah ambo bagikan sebelum puasa. Masukkan ke amplop, dah ditransfer, akan dibagikan sehari sebelum puasa. Tujuannya apa? Supaya orang nan kerjanya keras, berat, indah bisa berpuasa, membantu inyo. 2 manfaat awak berzakat sebelum puasa. Pertama, mendapatkan rahmat puasa, pahalanya lebih banyak daripada di luar puasa. Yang kedua, awak kan kalender di Indonesia tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal macam di Saudi Arabia. Awak kan pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Maka dengan membayar di dekat Ramadan, otomatis awak ingat. Itu nan ambo lakukan.
Bapak Ibu mau ikut dan ambo buat, alhamdulillah. Zakat dagang, aku banyak dagang. Cara menghitungnya, dihitung barang modal selama setahun, ditambah untung, ditambah piutang. Ambo ulang sekali lagi. Berjual sendal, berjual buku, berjual minyak, berjual itu, berjual ini, dihitung modal selama setahun, ditambah untung, ditambah piutang, dikurang hutang, dikurang rugi. Yang dimaksud dengan hutang di siko adalah hutang yang terkait dengan dagang tadi. Sebab ada juga orang yang tidak membayar zakat. Kamu tidak berzakat, hutang apa banyak? Hutang apa? Hutang panci, hutang rice cooker, jilbab iko pun belum lunas. Tidak termasuk. Yang terkait dengan dagang, modal yang diputar selama setahun, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Dihitung di dakik Ramadan, kalau ternyata sampai 85 gram ameh, maka keluar zakatnya 2,5%. 85 gram emas kali 1 gram sejuta. Sebenarnya 1 gram ameh kini 1 juta sekian, tapi le awak lah lama kenal 1 juta saya. Nah, 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Zakatnya bara 2,5%. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadonyo cie urang dapat 100 juta. Amin. Tadi bunyi aminnya bantu ndak percaya. Berarti lebih banyak dari 100 juta. Amin. Awak anggap ajalah 100 juta. Kalau 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta kali 1.000 orang. 2,5 juta kali 1.000 orang, 2,5 miliar. Itu kalau awak balikan ke cincau, berenang sambil minum cincau. Bara sekolah tahfiz Quran yang bisa awak bangun. Bara anak-anak yatim fakir miskin yang bisa awak bantu. Membayarnya kama, jangan bayar surang. Sebabnya seperti lidi, cie lidi hilang. Tapi kalau awak satukan menjadi sapu lidi, maka inyo akan menjadi zakat nan gadang. Kama awak bayarkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 50 kota. Sudah kusampaikan ya Allah, sehingga nanti ambo di akhirat kalau ditanya malaikat, sudah sampaikan tentang tauhid? Sudah sampaikan tentang ibadah puasa? Sudah sampaikan tentang masalah zakat? Sudah. Bara lama waktu itu ceramahnya 1 jam 10 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di bulan puasa sesudah zakat awak bayar, maka awak pun memperbanyak sodakoh. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kami di Pekanbaru membuat program bagi-bagi buka puasa. Nama programnya Maidatur Rahman. Tahun patang 100 paket setiap sore di 2 tampe. Saudara musafir di tengah jalan, bininya jauh, anaknya jauh, tampe babuko indah ada, pitihnya kurang, amat sangat merasa terbantu. Tukang-tukang yang tak sempat pulang kerja, ia pun nikui babuko. Waktu ditanya, puasa pak? Indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang merantau jauh, anaknya ndak ada, sebatang kara, sudah tua, pitihnya ndak ada, mengambil kardus-kardus, botol-botol, tiba-tiba datang menyerahkan buka puasa. Dari mana semangat berbagi buka puasa kok Ustadz dape? Sebab ambo di Mesir sampai dari tahun 98 sampai 2002 sampai kali puasa ndak pernah masak buka puasa, gratis tarui dari orang Mesir. Asal jam 6 sore
kami pun sudah duduk di meja panjang. Duduknya tetap di kursi, tidak di meja. Orang Mesir tidak kaya bantu Saudi Arabia, minyaknya banyak. Mesir susah sama bantu awak. Tapi orang Mesir ku bersedekah luar biasa. Orang Mesir itu kalau motong ayam tidak bantu awak. Orang Mesir kalau potong ayam itu cuma 2 kali potong. Cie, 2. Maka ayam itu 1/4 aja. Nak bantu awak. Sampai awak ayam kok hancur, hilang. Awak sendok, awak pun ragu. Iko ayam apa kata? Dagingnya kalau di Mesir, bantu sabun telepon. Nah, ibu-ibu tahu sabun telepon. Bantu itu loh daging, petak-petak. Tidak bantu sampai awak. Tipi. Padehnya minta ampun. Dimakan sehari 3 hari mencret. Cuma masakan orang Mesir ko indak baraso, ndak ada bumbunya, ndak pandai orang itu. Itulah Ustaz Somad kalau diagih diejeknya cuma masakan orang itu. Hari pertama ayam, hari kedua daging, hari ketiga ikan, hari keempat ayam lagi. Begitulah selama 4 tahun. Sesudah pulang ke Indonesia, kami pun ingin pulau membuat macam nan kami dapat di Mesir dulu. Alhamdulillah, ambo dengan kawan-kawan membuat ikut tahun nang kedua. Aduh, kelapangan hati. Tapi kami kok ndak kayo buya. Ayam kami ndak banyak, piti kami ndak banyak. Apa pesan Nabi? Idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau membuat masakan, banyakkan kuahnya. Banyak buat kuahnya, lagi kuah. Tapi yang gara-gara itu orang baruah gunung bahasa duka kuah dan saya ingat ambo tahun patang ada dagingnya. Kini mana lo kuah? Iko gara-gara ceramah Ustaz Somad Patang. Usaha undang lainnya merusak kestabilan kuah sih. Itulah nandape ambo sampaikan. Iko pertanyaan. Sejam ambo menyampaikan tausiah iko lai jale. Jale nana mau sampaikan kok. Alhamdulillah. Sebab pernah juga berceramah sesudah itu bertanya, apa nan sejam tadi? Entah gitu. Bagaimana pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Tidak ada jamaah tabligh sebenarnya. Jamaah kok namanya jamaah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Sebab awak iko disuruh mengajak orang sholat, mengajak orang ke masjid. Jadi orang kau mengetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo kita ke masjid ya Pak. Wa'ang alun lahi ambul haji. Jadi orang kau ndak ada jamaah tabligh, jamaah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa tabligh akbar. Sebab iko di India. Jadi di India itu orang Islamnya minoritas ketek, dan banyak tuh orang Hindu. Tidak bisa tabligh akbar bantu iko. Maka mereka dari pintu ke pintu. Siapa pertama membuat? Namanya Maulana Ilyas. Maulana Ilyas kau dari mana? Maulana Ilyas kau dari pesantren yang paling gadang di India. Namanya Darul Ulum Deoban. Darul Ulum Deoban itu siapa membuatnya? Namanya Maulana Qasim. Maulana Qasim membuat pesantren namanya Darul Ulum Deoban. Ada salah seorang murid namanya Maulana Ilyas. Inyo risau mencari orang meninggalkan masjid, indak sembahyang, indak puasa, minum khamar, mabuk, berzina. Painyo ke Masjid Nabawi, iktikafnya 8 bulan di Taman Raudhah. Bermimpi basuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecek Nabi, buatlah dakwah bantuk nan ambo buat dulu. Terjagonya bingung, bah dakwah nan dibuat Nabi dulu. Barunya ingat, dakwah nan dibuat Nabi dulu bukan tabligh akbar di tengah pasar, tapi mengetuk pintu orang rumah ke rumah. Ayo sembahyang, ayo ke masjid, ayo pakai jilbab, ayo berkain panjang, ayo pakai jubah. Maka awak calik, maka orang menyabutnya tabligh. Mana tabligh? Sebab ikut menyampaikan kau bahasa Arabnya tabligh. Maka disabui orang, jamaah apa tu? Jamaah tabligh. Dia jik orang, jamaah apa tu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Jangguit.
Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Sebabnya memikul kompor, tidak mau menyulitkan orang, memasak surang, itikaf dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang menyebut jamaah tabligh kok sasek, di mana saseknya? Oh, inyo sasek bersorban, Nabi bersorban. Inyo sasek pakai celak, Nabi bercelak. Inyo sasek berjubah, Nabi berjubah. Jadi kalau inyo ejek jamaah tabligh sasek, makoinyo sama dengan mengatakan ajaran Islam meko sase. Jadi ambo mengatakan bahwa jamaah iko mengajak orang ke masjid. Kalau alun sanggup jangan mengejek. Kalau sanggup buelah. Kalau tidak sanggup jangan mengejek orang yang sudah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo masuk ke pedalaman Kalimantan Tengah. Apa kecek Pak Gubernur yang masuk ke dalam hutan sana tidak pakai anggaran APBD, ikhlas karena Allah Ta'ala, mereka adalah yang berjubah-jubah. Jangan masuk sampai ke Kepulauan Mentawai. Siapa yang sanggup masuk sampai ke dalam hutan-hutan Kalimantan, mereka adalah saudara-saudara kita dan mereka selalu tersenyum berlapang dada. Adapun oknum-oknum, maka kita tak boleh mengeneralisir secara umum. Tolong pencerahan bagaimana hukumnya koperasi. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Terkumpul pitih menjadi 100 juta. Siapa nama minjam, maka akan membayar pinjam 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 2 juta, bayar 2.200.000. Pinjam 10 juta, bayar sebaleh juta. Setelah setahun dikumpulkan hasilnya, dibagi lagi. Itu namanya riba, rentenir, makan duit haram. Ustadz menyambut itu kan tidak dapet. Ambo menyampaikan, yang ambo sampaikan menyelamatkan awak. Yang sudah terlanjur babue, taubat nasuha, berhenti. Orang nan makan riba 5 hukumannya. Yang pertama, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubunya, bantu orang bangkit macam kerasukan setan. Esok bangkit dari kubur, waktu awak mati, bangkitnya macam orang kerasukan setan gara-gara makan riba. Yang kedua, kalau inyo makan duit riba tadi, maka sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, masuk ke jantung, naik ke otak. Nasihatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubunnya hitam buat dosa gara-gara makan haram. Ibu hati anak-anak awak yang baik-baik yang ngapal Quran, gara-gara awak agih makan riba. Nasi gorengnya halal, katupek gulai pakunya halal, sate padangnya halal, tapi dibali dari riba. Yang ketiga, lidah awak makan riba. Berdoa kepada Allah. Kata Nabi, ba'a doanya dikabulkan, mat'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, dibalikan ke pakaian, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulut nan suci pitih haram. Nang keampe orang nan makan riba masuk ke badan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging, kulit, darah, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tompeknya api neraka. Nang kelima, inyo sudah melakukan perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ambo ndak ada kuasa, tanda tangan ambo ndak laku, fabilisani, dengan lisan. Naman danga ambil pelajaran, sudah ambo sampaikan. Ambo lapeh di akhirat beko ditanya Allah. Sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah. Sudah diamalkan orang tu? Ambo ndak tahu. Karateh nan terakhir. Bagaimana hukum pegang gadai sawah menurut syariat Islam? Mohon Ustadz jelaskan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba.
Kalau pinjaman itu ada mengambil unsur manfaat, maka manfaatnya itu riba. Imam Hanafi tagak, matahari panas terik ange, ada orang di muka tu punya rumah, di muka rumahnya ada pokok kayu. Orang bertanya ke Imam Hanafi, Imam Hanafi, yo, manga tagak di matahari ange, manga indak benaung di bawah pokok kayu? Kece Imam Hanafi, orang itu meminjam pitih ke ambo. Kalau ambo benaung di bawah pokok kayunya, maka manfaat itu pun riba. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Maka jangan ambil manfaat dari pinjaman. Sado pinjaman, pinjaman pitih, pinjaman kelapa, pinjaman padi, pinjaman sawah. Kalau awak ambil keuntungan, maka keuntungan itu termasuk riba. Ambo pinjam piti 10 juta kepada Pak Dewan, lalu kemudian ambo ragu piti iko hilang, maka kemudian ambo ambil sertifikat sawah Pak Dewan, maka selama sertifikat iko di tangan ambo tidak boleh mengambil keuntungan sebab piti ambo dipinjam. Kalau ambo ambil keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba, dan setiap riba akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Seketik apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ambo ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat anak-anak sudah menghafal Quran, selamat beramal soleh, tinggalkan segala perbuatan yang haram. Kita berdoa ke hadapan Allah, mudah-mudahan sado amal awak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.